Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham hari ini masih bergerak naik dan secara tren masih oke trennya. Dan di video ini saya coba analisa pergerakan IHSG setelah hari ini turun di bawah support 6.800. Bagaimana potensi IHSG ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari IHSG yang secara tren bisa kita lihat saat ini sudah mulai melemah kembali. Jika kita pantau, dari awal tahun 2023 IHSG memang sempat bangkit. Dari sebelumnya sempat turun lumayan dalam di awal Januari, sempat menyentuh 6.500-an, atau di sekitar 6.580 berhasil rebound. Setelah itu berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150. IHSG memang masih gagal break dan saat ini turun menuju support di 6.800. Jadi dari bulan Februari jika kita lihat, IHSG memang masih sideways. Dan setiap kali menyentuh 6.800, IHSG masih bisa bertahan. Tapi jika kita lihat dari akhir Februari sampai kemarin hari Senin, IHSG masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Setelah berhasil rebound dari 6.800 beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, IHSG gagal break. Dan pada saat live streaming hari Minggu malam kemarin, saya sudah menjelaskan harus hati-hati karena beberapa kali mengetes resisten kuat ini, IHSG gagal break, ada potensi IHSG malah turun menembus support 6.800. Dan hari ini malah terlihat IHSG sudah berada di bawah support 6.800. Memang ini belum terkonfirmasi break, tapi sudah harus hati-hati karena apabila besok terkonfirmasi IHSG break support 6.800, maka secara tren IHSG akan mulai downtrend lagi. Dan ada potensi lanjut turun menuju support berikutnya yang saat ini di sekitar 6.680. Jadi memang secara tren saat ini IHSG masih belum oke. Jadi memang karena cara tren masih kayak gini, apabila kita mau coba trading, selalu saya jelaskan ke teman-teman paling aman saat ini adalah trading jangka pendek. Dan apabila mau entry pun sebaiknya jangan agresif. Apabila mau entry sebaiknya kita tunggu di sekitar support kuat. Apabila saham tersebut masih kuat berada di atas support itu baru kita entry. Dan sebaiknya jangan entry di sekitar resisten apalagi belum terkonfirmasi break, atau entry di sekitar support pada saat support itu terlewati. Jadi sebaiknya selalu tunggu konfirmasi, itu akan lebih aman daripada kita paksakan atau terlalu agresif asal entry dan pada saat analisa kita salah dan bergerak turun, kita masih tidak berani cut loss, maka kita akan loss lumayan dalam saat ini. Karena jika kita lihat untuk market cap sebesar, contohnya BBCA jika kita pantau saat ini masih naik 0,3% hari ini ke 8.425. Tapi bisa kita lihat secara tren BBCA trennya sudah mulai melemah. Saat ini memang masih bertahan di atas garis EMA 150, tapi tetap harus hati-hati apabila ternyata minggu ini gagal bertahan, BBCA akan mulai downtrend juga. Jadi untuk BBCA, teman-teman yang sudah mempunyai saham ini harus hati-hati apabila ternyata support kuat EMA 150 terlewati. Untuk BBRI, menurut saya masih lebih bagus trennya, bisa kita lihat belum sempat menyentuh garis EMA 150. Setiap kali menyentuh garis EMA 50, BBRI masih bisa rebound. Dan hari ini masih naik 1% lebih dan berhasil naik di atas harga 4.800 yang merupakan resistennya. Jadi bisa kita lihat secara tren BBRI masih oke trennya dibandingkan BBCA yang sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi selalu saya jelaskan apabila kita entry sebuah saham atau hold sebuah saham, kita masih bisa hold atau fokus pada saham-saham yang saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Itu akan lebih baik daripada kita paksakan untuk entry di sebuah saham yang secara tren masih downtrend dan telah jauh berada di bawah garis EMA 50 150. Karena resikonya akan lebih besar untuk melanjutkan penurunan. Untuk Mandiri juga bisa kita lihat secara tren saat ini juga masih sideways. Dan untuk Mandiri juga masih oke karena bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 10.025. Jadi Mandiri juga hari ini masih bergerak naik. Tapi untuk BBNI bisa kita lihat secara tren juga sudah kurang oke.
Tapi memang saat ini masih bertahan di atas support 8.800. Tapi walaupun support 8.800 menahan penurunan dari saham ini, garis EMA 150 di sekitar 8.950 masih menahan kenaikan dari saham BBNI. Sehingga saat ini masih sideways. Jadi memang paling aman apabila mau beli saham BBNI, tunggu BBNI naik kembali di atas garis EMA 150 baru teman-teman ikutan entry. Dan untuk yang big caps lagi, bisa kita lihat saham Bayan saat ini juga masih sideways dan sempat beberapa kali turun mengetes support di EMA 50. Untuk Telkom bisa kita lihat secara tren juga sudah mulai melemah. Sebelumnya berhasil naik di atas garis EMA 50 tapi mencoba break garis EMA 150 gagal break. Saat ini masih bertahan di support EMA 50. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50 masih bisa hold, tapi tetap harus hati-hati. Apabila minggu ini support EMA 50 jebol, Telkom juga akan bergerak downtrend kembali. Dan untuk ASI juga bisa kita lihat beberapa hari yang lalu atau 1 minggu lalu mungkin saya sudah analisa pada saat dia berhasil gap up di atas. Satu saya menjelaskan harus hati-hati karena gap ini walaupun naik lumayan tinggi yang sebelumnya di bawah garis EMA 50 langsung di atas garis EMA 150, tapi candle merah masih belum oke, dan pada satu seperti ini masih distribusi, sehingga menurut saya pada waktu itu harus hati-hati. Apabila masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 masih bisa hold, tapi apabila ternyata terlewati, hati-hati, ICI ada potensi untuk mulai melemah kembali. Dan bisa kita lihat ternyata ICI gagal bertahan di atas garis EMA 150 dan hari ini masih turun 2% lebih. Jadi untuk ICI juga hati-hati, ada potensi untuk lanjut turun ke garis EMA 50. Jadi sekarang kita coba lihat dulu untuk broker summary-nya. Untuk BBCA walaupun hari ini naik, bisa kita lihat ini masih distribusi. Asing juga masih terus distribusi. BBNI bisa kita lihat walaupun hari ini naik, untuk broker summary masih ada sedikit akumulasi tapi asing juga masih distribusi. Sekarang kita lihat bedanya dengan BBRI. BBRI secara tren masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Secara broker summary ini masih akumulasi dan asing bisa kita lihat masih terus masuk akumulasi. Jadi BBRI secara tren lebih bagus dan asing terus masuk akumulasi sehingga ini masih menarik untuk di hold. Untuk Mandiri juga bisa kita lihat hari ini naik, terlihat memang ada sedikit distribusi, tapi asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Dan secara tren juga bisa kita lihat Mandiri trennya masih oke. Dan untuk Bayan bisa kita lihat ini masih ada sedikit akumulasi tapi asing masih distribusi. Untuk ICI jika kita pantau hari ini asing masih keluar dengan jumlah besar. Dan terlihat ini juga masih distribusi. Jadi untuk ICI harus hati-hati. Untuk Telkom juga bisa kita lihat hari ini walaupun tidak turun tapi ada distribusi, asing juga 1 minggu terakhir ini masih distribusi. Jadi bisa kita pantau semua di sini. Ini sebenarnya masih banyak yang distribusi. Cuma BBRI dan Mandiri yang saat ini secara tren masih oke dan masih ada akumulasi oleh asing. Dan untuk sektor lain juga kita semua tahu batubara juga secara tren saat ini sideways cenderung downtrend. Sektor nikel saat ini juga sudah mulai melemah, Antam sudah mulai melemah, Inco melemah, MDKA saat ini mencoba bertahan di atas support EMA 50, tetap harus hati-hati. Jadi rata-rata sektoral itu mulai melemah. Jadi untuk ISG juga, jadi saat ini menurut saya harus hati-hati karena ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi untuk ISG trennya juga menurut saya masih kurang oke, memang masih ada potensi untuk kembali mencoba naik ke 6.850 atau di sekitar garis EMA 50, tapi tetap harus hati-hati apabila terlihat IHSG masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 150 karena secara tren akan sideways cenderung downtrend. Jadi untuk kondisi seperti ini kita harus kurangin portfolio kita, jangan terlalu agresif untuk membeli saham, apalagi beli banyak saham dengan jumlah yang bisa saja lot besar atau lot kecil, tapi tetap saja apabila kita asal entry, resiko akan lebih besar pada saat bursa seperti sekarang. Dan selalu saran saya apabila entry pun, coba tunggu di sekitar support kuat, apabila bisa bertanda rebound, baru coba entry, dan apabila terlihat mulai bergerak naik dan ternyata gagal break dari resisten terdekat atau resisten kuatnya, pertimbangkan untuk take profit. Sebaiknya amankan profit yang kita punya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang kita mau, tapi paling tidak kita masih profit dan ternyata mulai berbalik arah, pertimbangkan untuk amankan profit dulu. Dan jangan terlalu agresif pada saat kondisi bursa seperti sekarang.
karena kondisinya masih akan sideways cenderung downtrend, jadi harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.